Tema yang saya sampaikan yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Itu sesi yang keempat, sesi keempat. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi, alam semesta ini suatu kelak akan berlalu, berakhir. Kalau di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15, dicari bekasnya di mana tidak ada. Bekasnya bumi, langit ini di mana? Tidak ada, saudara. Dilenyapkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang ada di sana tahta Allah, aras putih, tempat pengadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum kerajaan surga ini. Berdasarkan hukum kerajaan surga. Tetapi bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus,
tidak masuk di dalam pengadilan aras putih. Garis bawah ini saudara, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan diadili di aras putih itu. Karena yang duduk sebagai hakim di sana itu adalah Nabi Isa. Yesus Kristus juru selamat dunia. Jadi bagi orang-orang yang percaya itu dosa-dosanya dihapus, jiwa rohnya disucikan. Dosa dihapus oleh darah Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ini menjelaskan Yesus Kristus yang sebenarnya. Ya silakan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Jemaat itu punya tubuh, punya kepala. Jemaat itu merupakan tubuh. Kristus Yesus itu kepalanya. Tidak mungkin kepala membiarkan tubuhnya. Amin. Ya lanjut. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Terima kasih. Jadi saudara, Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia. Di saat Dia itu mendidik murid-muridnya, Dia mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus itu tidak akan lenyap. Nah, firman ini menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Ini malaikat Jibril yang memberitahu Maria, Maria, kamu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung anak laki-laki, yang akan lahir, namakan dia Yesus. Jadi nama Yesus ini akan saya beberkan di sini, kita perhatikan baik-baik. Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia katakan Yesus Kristus itu gambar Allah. Siapa yang bisa melihat Allah di sini? Tidak bisa.
Tapi di saat Yesus Kristus turun ke dunia, dia bisa dilihat. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sampai 10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kebenaran firman, dia katakan, siapa yang melihat aku, itu melihat Bapa. Jadi antara Allah Bapa dan Yesus Kristus itu satu. Itu dia menjelaskan kepada muridnya. Sekarang ini kamu mengenal aku. Sekarang ini kau melihat aku. Jadi Yesus Kristus itu pribadi Allah yang menjadi manusia. Saudara perhatikan kata-kata menjadi dan menjelma itu berbeda, saudara. Kalau menjelma itu langsung ada, besar di situ. Tapi menjadi manusia, prosesnya, dia dikandung, dia dilahirkan, dia mulai jadi bayi, bertumbuh, dia merasakan, dia turut merasakan penderitaan manusia itu. Ibrani pasal 2 ayat 18. Dia menderita karena pencobaan, sebab itu dia berkuasa menolong mereka yang dicoba. Amin. Itu Ibrani 2 ayat 18. Dia di dunia ini mengalami hidup seperti manusia, cuma dia tidak berbuat dosa. Yesus Kristus tidak melakukan dosa. Yesus Kristus menanggung dosa umat manusia di seluruh dunia lewat kematiannya di kayu salib. Darahnya itu menghapus dosa umat manusia. Amin. Jadi orang-orang yang percaya pada Kristus itu dosa-dosanya dihapus, jiwa rohnya dikuduskan. Jadi tubuh, jiwa dan rohnya itu dibasuh oleh darah Kristus. Dosa-dosanya dihapus. Sebab itu di dalam ayat ini, Kolose pasal 1 ayat 23 kata harus bertekun dalam iman, dalam mengiring Kristus, percaya pada Kristus. Itu tekun sampai Tuhan memanggil, sampai Tuhan datang. Tetap teguh, artinya tetap teguh, jangan bergoncang. Situasi kondisi apapun, jangan bergoncang. Sebab itu di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, dia katakan, jangan gelisah hati, percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, percaya juga kepadaku. Percaya pada Allah pencipta alam semesta, percaya juga kepadaku. Di saat itu Yesus sebagai manusia. Jadi kalau melihat, mendengar situasi kondisi apapun, jangan bergoncang hatinya. Tetap tekun dalam Kristus. Mendengar berita ini dan ini, tetap teguh imannya.
mendengar akan terjadi gempa bumi besar-besaran, percaya Tuhan itu melindungi kita. Tuhan itu menjaga kita. Di saat langit bumi digoncang, hati bangsa-bangsa digoncang, kekayaan bangsa-bangsa itu kan mengalir ke perbendaharaan bait Allah. Yang dikatakan bait Allah itu adalah pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa itu terdiri dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, dari semua sekte gereja, berbagai-bagai gereja yang menerima kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang esa itu mendapatkan pengayoman, perlindungan secara khusus. Itu nanti akan dipercaya mengelola kekayaan Allah demi pembangunan tubuh Kristus. Itu membutuhkan dana yang besar. Begitu tujuan firman ini disampaikan, yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu. Karena nama ini yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Nah, saudara punya nama, siapa yang membisikkan? Artinya orang tua berdoa, Tuhan, siapa nama anak saya? Kasih nama siapa? Saudara berdoa. Tetapi Yesus Kristus itu nama yang disampaikan malaikat langsung sebelum dikandung. Sekarang ayat berikutnya, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini kita dibekali firman, apapun terjadi hari esok, saudara itu semakin dipermuliakan, semakin diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Karena dia itu kepala. Terus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, menolong, membela, mengangkat manusia yang jatuh dalam dosa, diangkat, dosa-dosanya dihapus. Kekuatan Allah dalam Injil itu diberitakan. Ya, lanjut. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam Injil ini, Injil yang disebut Injil itu ada 4: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lainnya, kalau lainnya dari Kejadian sampai kitab Maleakhi itu yang menulis para nabi, kitab Perjanjian Lama. Yang lainnya itu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di saat itu dia di penjara, menulis 14 surat. Yang kitab terakhir, kitab Wahyu, itu Yohanes Rasul, petunjuk-petunjuk apa yang akan terjadi akhir zaman ini, itu Yohanes Rasul yang nulis. Jadi di dalam Injil itu kekuatan Allah dibeberkan. Dalam Injil Matius, di situ dikisahkan, diperhatikan, diamati oleh Rasul yang namanya Matius itu. Dia sebagai raja di atas segala raja turun ke bumi ini. Raja itu tegas dalam mengambil keputusan. Perkataannya tidak bisa dilawan.
Dia yang tidak. Tetapi ingat, Injil Markus, dia dilukiskan sebagai hamba. Hamba, saudara. Dia merendahkan hatinya. Sebab itu dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia yang maha kuasa, tetapi dia merendahkan hati. Siapa yang mau berjalan menerima Yesus Kristus, belajar pada Yesus Kristus, jiwa orang itu mendapatkan ketenangan. Hari esok akan terjadi seperti tenang, di dalam hatiku ada Yesus yang menolong aku. Amin. Di dalam Injil itu kebenaran dibeberkan. Dalam Injil Lukas, dia dilukiskan sebagai anak manusia. Ya, anak manusia, namanya Yesus Kristus. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Yesus Kristus mati di salib. Darahnya menebus dosa manusia. Darahnya menghapus dosa-dosa manusia. Ini kekuatan Allah yang maha dahsyat untuk menghancurkan iblis, untuk menghancurkan lawan-lawan. Haleluya. Saudara yakin ini? Lagi kalau saudara mengalami situasi kondisi yang menghadapi tempat yang wingit, angker, saudara katakan, kuasa dari Yesus Kristus, setan iblis sumingkir, pergi. Setan itu akan pergi, kekuatan setan akan hancur oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ini Injil yang memberitakan. Jadi Rasul Paulus itu dulu itu memusuhi murid-murid Kristus, orang-orang Kristen dimusuhi, tetapi suatu saat ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia terima Kristus. Dia menjadi alatnya Kristus untuk orang-orang kafir. Dia menerima Yesus Kristus, jadi memberitakan itu. Nah saudara, di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus dilukiskan sebagai anak Allah. Sebab itu dalam Injil Yohanes katakan, siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Siapa yang sekarang ini melihat aku, melihat Bapa. Sebab itu aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hati. Percaya kepada Allah juga percaya padaku. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah yang Maha Kudus, yaitu manusia Yesus Kristus. Jelas kan? Yesus Kristus menjadi pengantara. Manusia pada umumnya itu suka mencari hadirat Allah, mencari hadirat Tuhan, mau hidup berkenan kepada Allah, mencari Tuhan. Itu usaha manusia. Tetapi usaha Allah, dia dari surga turun menjadi manusia, turut merasakan penderitaan manusia, sampai terakhir untuk membasmi yang membelenggu manusia, memperbudak manusia, yaitu iblis, dihancurkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Ini bekal saudara untuk menghadapi hari esok. Tidak usah gentar, tidak usah takut. Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Amin.
Konspirasi iblis itu banyak, saudara. Mantra, santet, telung, sihir, dan sebagainya menyusup di tengah-tengah masyarakat. Katakan kuasa dari Yesus itu, hancurkan iblis. Iblis kekuatannya hancur. Haleluya. Mengapa, saudara? Roh yang Maha Dahsyat itu menyertai orang percaya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Amin. Roh Kudus. Jadi orang yang percaya pada Yesus Kristus itu Roh Kudus masuk dalam hatinya. Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini, setan, iblis, dan sebagainya itu, yang menyusup itu. Saudara perkatakan, Roh Kudus lebih besar dalam hati. Asal mau hidup dalam kebenaran, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus membela kita. Kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu karena Roh Kudus yang ada dalam hatimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, saudara, di dalam Roma 8 ayat 25 sampai 28. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu perlu tekun. Iman itu perlu dijalani dengan tekun. Usaha dalam pekerjaan itu perlu dijalani dengan ketekunan. Di situ akan nanti mendatangkan hasil. Amin. Terus demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sampai 28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, saudara percaya Roh Kudus membantu di saat kita lemah, tidak berdaya, mau berdoa saja tidak kuat. Roh Kudus membantu menopang kita, berdoa untuk kita. Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu bagaimana cirinya? Melakukan perintah-perintahnya itu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melakukan perintah-perintahnya, Tuhan itu menyertai dan membuat berhasil apa yang menjadi pekerjaan saudara. Saudara dibuat beruntung karena kita mengasihi Dia, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Kalau sudah melakukan perintah-perintah, tenang saja, saudara semakin diperhatikan oleh kekasih surgawi. Amin. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini kebenaran firman. Firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu mengucap syukur, Tuhan menyertai aku. Mengucap syukur, Tuhan membuat aku berhasil. Mengucap syukur, aku masih hidup.
bisa melayani, bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian Sungguh Dasar Perlindungan. Kau halukan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas pengorbananmu di bukit Jordan. Kekuatan kuasa-Nya tidak hilang, tercurah dalam kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat terbaik limpah dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuhnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita bawa persembahan.